Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlambang Topan Hidayat, NIM 051170045. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang permasalahan pada proses pemasangan pondasi tiang pancang. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tiang pancang. Pondasi tiang pancang merupakan komponen pondasi yang mengandalkan tiang dan dipasang dengan metode penancapan ke dalam tanah untuk menyangga beban utama yang berada di atas tanahnya. Untuk proses pemasangan pondasi tiang pancang itu ada beberapa masalah. Nah, di sini saya membagi menjadi dua bagian untuk permasalahannya. Yang pertama, masalah teknis, yang kedua, masalah non-teknis. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang permasalahan non-teknis pada proses pemasangan tiang pancang. Nah, permasalahan non-teknis itu ada 3 di sini. Pertama, dampak getaran, yang kedua, polusi suara, dan yang ketiga, itu polusi udara. Ketiga dampak ini nih sangat berpengaruh pada lingkungan sekitar, dan ketiga dampak ini juga ditimbulkan pada proses pelaksanaan pondasi tiang pancang. Nah, untuk itu di sini saya akan menjelaskan juga tentang pencegahannya, karena setiap masalah pasti ada dong yang bisa dicegah. Nah, di sini tuh pencegahannya itu satu, pemilihan jenis pondasi, yang kedua, analisa dampak lingkungan, dan yang ketiga, pemilihan jenis alat pancang yang akan diterapkan. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang permasalahan dan cara mencegahnya. Itu untuk masalah non teknis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk masalah teknis dan pencegahannya. Permasalahan teknis itu ada 6. Yang pertama, tiang pancang biasanya ditanamkan terlalu dalam dari yang tentukan. Yang kedua, posisi tiang pancang melenceng dari penataan vertikal yang sudah ditentukan. Ketika proses pemancangan energi dari pemancangan melebihi kemampuan titik pancang, dan itu ketika proses itu dan melebihi kemampuannya dari titik pancang, itu biasanya mengakibatkan tegangan yang tinggi dan berlebihan pada kepala tiang. Untuk yang ketiga, jika tegangan yang tinggi dan berlebihan tidak terjadi, berarti penyebabnya adalah tumbukan palu sentris yang tidak tepat kepada sumbunya, yaitu pada sumbu titik tiang pancang. Yang keempat itu retak horizontal. Retak horizontal maupun melingkar nih pada si tiang itu pada proses pemasangan tiang pancang. Yang kelima, tiang pancang bergeser nih dari titik awal yang sudah ditentukan. Yang keenam, terangkatnya tiang pancang yang dipasang sebelumnya. Itu untuk permasalahan teknis. Nah, kita akan berlanjut ke pencegahannya. Berbagai pencegahan untuk masalah teknis yang tadi. Yang pertama, sebelum pelaksanaan pemancangan itu dilakukan analisa dulu di analisa kondisi, terutama kondisi lahannya. Nah, kondisi lahannya itu harus kering dan padat. Yang kedua, ada baiknya jika memasang bantalan. Tujuannya untuk menurunkan energi pemancangan yang diterima oleh kepala tiang. Yang ketiga, berbagi cara pemancangan dengan memperhatikan tumbukan palu sentris dengan sumbu dari tiang pancangnya. Yang keempat, pastikan menggunakan material tiang pancang yang bermutu baik ya. Yang keenam, stok material tiang pancang ditempatkan atau ditumpuk pada lokasi yang rata. Dan yang keenam adalah setelah posisi tiang sudah tepat pada titik pancang,
maka tiang dipastikan tegak lurus. Yang dilakukan biasanya sama surveyor dari dua arah menyilang. Nah, mungkin itu saja penjelasan permasalahan pada proses tiang pancang dan juga pencegahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Herlambang Tomendayat mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.